eksponensial komposit. Jika Y sama dengan A pangkat X, di mana U sama dengan GX, maka DY per DX adalah A pangkat X ln A kali DU per DX. Nah, ini Y sama dengan 9 pangkat 3 X pangkat 2. Jadi pangkatnya itu merupakan fungsi. Nah, ini fungsi 3X pangkat 2 min 4. Nah, ini U-nya adalah, ini diturunkan dulu. U-nya itu ini 3X kuadrat min 4. Ini U-nya. Berarti 9 pangkat U ya. 9 pangkat U. DU per DX-nya 6X. 4-nya hilang. Lalu DY per DX ini dijadikan A pangkat X ln A kali DU per DX. Nah, ini A-nya adalah berapa? A-nya A pangkat X, ini A-nya 9 pangkat ini kali ln 9. ln 9 itu dapatnya dari A, ini tadi A-nya nilai A. Nilai A ini 9 kali 6X, hasilnya seperti ini. Kasus khusus dalam hal Y sama dengan E pangkat U, maka DY per DX nya adalah E pangkat U dikalikan dengan turunan U. Selanjutnya diferensiasi fungsi kompleks. Jika Y sama dengan U pangkat V, di mana U adalah Gx dan V adalah H V, nih ya, ini HV. Kemudian ini bisa tuliskan. Nah, ini HX ya. Kemudian DY per DX nya adalah V U pangkat V min N kali DU per DX plus U pangkat N ln U kali DV per DX. Alternatif penyelesaiannya kita cari dulu di sini. Untuk Y sama dengan U pangkat V itu dijadikan ln Y, maka di sini U pangkat V menjadi V ln U. Seper Y kali DY per DX itu akan sama dengan V kali seper U kali DU per DX ditambah ln U DV per DX. Ini rumusnya seperti ini ya. Kemudian ini seper Y ini kan kita keluarkan dulu. Nih, kita keluarkan menjadi DY per DX itu adalah V kali seper U kali DU per DX ditambah ln U DV per DX. Jadi angka yang gabungan sebelah ini dikalikan U pangkat V. Nah, hasilnya seperti ini. DY per DX adalah V kali U pangkat minus 1 kali turunan U ditambah U pangkat V ln U kali turunan V. Contoh di sini, di pangkatnya bertingkat. 4X di pangkat X pangkat 3. U-nya adalah 4X. Sehingga turunan U adalah 4. Sedangkan V-nya adalah X pangkat 3. Nih. Turunan V adalah 3X pangkat 2. Maka DY per DX ini kita masukkan ke dalam rumus V kali seper U kali turunan U ditambah ln U kali turunan V, hasilnya dikalikan U pangkat V. Nah, ini dimasukkan. V-nya adalah 3, ini apa? X pangkat 3. Ini V-nya, ini ya. V-nya 3X X pangkat 3. Kemudian seper U-nya adalah ini seper U kali DU per DX, ini pangkat 4. Ini pangkat min 1 itu berarti seper ya. Kemudian DU per DX-nya ketemu 4. Ini kalau ditulis dalam bentuk pembagian pecahan berarti kan seper
4x pangkat x pangkat 3 ditambah 4x pangkat x pangkat 3 ln 4x kali 3x pangkat 2. Nah ini kan bisa dihilangkan. Ini 16x pangkat x pangkat 3 plus 2. Ini 3 dikurang 1 jadi plus 2 ya. Kemudian ditambah 12x pangkat 3 plus 2 ln x ln 4x. Hasilnya 4x x pangkat 3 ditambah 2 dikalikan 4 plus 3 ln 4x. Nah ini hasil untuk turunan dari 4x pangkat x pangkat 3. Diferensiasi fungsi balikan. Fungsi balikan itu seper itu ya, dibalik, berbalikan, saling berbalikan. Nah, di sini contohnya langsung di sini x sama dengan 5y plus 0,5y pangkat 4. Maka turunan x itu adalah y, ini 5, y-nya hilang ya, 5 ditambah setengah kali 4 itu 2, y pangkat 4 min 1 3. Lalu turunan y, nah turunan y itu seper dx per dy, di seper turunan x ini langsung ketemu. Contoh yang kedua, di sini x sama dengan ln untuk 2y pangkat 3 plus y pangkat 2. Nah ini kita turunkan dulu untuk x nya, ketemu 6y pangkat 2 plus 2y dibagi 2y pangkat 3 plus y pangkat 2. Lalu dy nya adalah seper dx per dy. Nah ini dibalik, ini penyebutnya 6y pangkat 2 plus 2y, pembilangnya ya, ini pembilangnya, ini penyebut dibalik, ini menjadi pembilangnya adalah 2y pangkat 3 plus y pangkat 2, lalu penyebutnya adalah 6y pangkat 2 ditambah 2y. Hasilnya total 2y pangkat 3 plus y sama per 6y plus 2. Nah itu untuk kaidah diferensiasi. Yang terakhir adalah diferensiasi implisit. Di sini mendiferensiasikan dy per dx itu dengan mendiferensiasikan suku demi suku dengan menganggap y sebagai fungsi dari x. Ini contoh dalam angka 4xy pangkat 2 min x pangkat 2 plus 2y sama dengan 0. Tentukan turunan y atau dy per dx nya. Nah ini 4xy nya kita turunkan jadi 8xy, kemudian dikalikan dy per dx. Karena ini ada unsur y nya ya, maka nanti akan kita buat turunan dy per dx, kemudian ditambah dengan ini turunan berdasarkan y nya itu berarti 4y ini x kuadrat, kemudian ini dapat dari 2x itu dari sini, ini 2x, kemudian 2 turunan y. Ada 2 langkah. Untuk turunan xy nya adalah 8xy, ini ya, 2 kali 4 ini 8, ini xy, ini 2 min 1 jadi pangkatnya 1. Kemudian dikalikan dy per dy karena ini ada unsur y. Terus ditambah 4y plus 2, 4y plus 2 ini dari 4y pangkat 2, ini 4 y pangkat 2 nya ya, 4y pangkat 2 min ini 2x, terus kemudian ini 2 y nya hilang, ini dikalikan dy per dx. Lalu ini digabungkan
Ini ada unsur dy per dx, kita keluarkan ya, ini 8xy plus 2 dy per dx ini sama dengan, ini digeser ke kanan, min 2x jadi 2x, kemudian ini 4y pangkat 2, ini 4y pangkat 2, sehingga dy per dx nya adalah ini 2x plus min 4y pangkat 2 ini dibagi dengan 8xy plus 2, hasilnya ini. Di sini ada keterangan bahwa 4xy kuadrat diperlakukan sebagai perkalian dua buah fungsi x, kemudian diferensiasi dengan menggunakan kaidah perkalian, yaitu kaidah ke-6. Jadi untuk u sama dengan 4x dan v sama dengan y pangkat 2 diperoleh 4 dan ini 2y kali dy per dx, sehingga d untuk uv per dx adalah u dikalikan dv per dx ditambah v kali du per dx, hasilnya ini. Dia dapat angka 4y per pangkat 2 itu dari keterangan ini ya. Adapun dy per dx dari minus x kuadrat itu adalah min 2x ini tadi. Contoh yang kedua, ini ada x pangkat 2y min x pangkat e pangkat x min e pangkat y sama dengan 5. Tentukan dy per dx. Nah ini dy x pangkat 2 dikalikan dy per dx terus ditambah 2xy, ini adalah perkalian dari x kuadrat y tadi, dikurangi e pangkat x dikurangi y pangkat x pangkat y dikalikan dy per dx. Itu sama dengan ini 5 nya kan nanti kalau diturunkan kan hilang, konstanta kan 0, sama dengan 0. Terus ini dipindah ke ruas kanan, hasilnya dy per dx nya adalah e pangkat x min 2x xy dibagi dengan x pangkat 2 min y pangkat e pangkat y. Nah ini. Selanjutnya topik yang kedua yaitu tentang derivatif dari derivatif. Tergantung pada derajatnya, sesungguhnya setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali. Turunan pertama disebut first derivative, turunan kedua second derivative, turunan ketiga third derivative. Nah bentuknya seperti ini. Jadi turunan ini fungsi awal. Turunan pertama ini fungsi x itu adalah dy per dx, d fungsi x dibagi dx. Kalau turunan kedua, fungsi ini diturunkan lagi, sehingga fungsi keturunan kedua dari x adalah d pangkat 2y dibagi dengan dx pangkat 2 dan seterusnya sampai ke n. Turunan ke n itu berarti y pangkat n, sedemikian rupa sehingga fungsi pangkat turunan ke n untuk x adalah d pangkat n y dibagi dengan dx pangkat n. Nah ini contoh dalam angka. Untuk fungsi awal x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 5x min 7. Turunan pertamanya ini 3 x pangkat 2 8x plus 5. Turunan kedua ini diturunkan lagi berarti 6x, 8x nya hilang ya. Kemudian turunan kedua diturunkan lagi menjadi turunan ketiga. Nah ini jadi 6. Nah ini sebuah konstanta, kalau diturunkan lagi pada turunan keempat akan sama dengan 0, berarti selesai, tidak bisa diturunkan lagi. Selanjutnya derivatif yang diperoleh dari derivatif sebuah fungsi dinamakan derivatif derajat lebih tinggi. Derivatif pertama dan derivatif kedua sangat bermanfaat untuk menelaah fungsi yang bersangkutan.
Hubungan antara fungsi dan derivatifnya ini, kalau fungsi awal itu merupakan fungsi kubik, maka turunan pertamanya adalah fungsi kuadrat, turunan keduanya menjadi fungsi linier, turunan ketiga menjadi sebuah konstanta. Fungsi menaik dan menurun, ini contoh, apakah Y, tentukan apakah Y adalah fungsi X, itu sepertiga X pangkat 2 min 4X pangkat 2 plus 12X min 5 merupakan fungsi menaik atau fungsi menurun pada X sama dengan 5 dan X sama dengan 7. Selidiki pula untuk X sama dengan 6. Ya, ini kita masukkan nilai, misalnya 5. Kita masukkan dalam persamaan ini. Fungsinya menjadi ini X pangkat 2 min 8X plus 12. Ini diturunkan dulu ya. 1 per ini diturunkan, kemudian ini ada sepertiga. Nah, ini fungsinya ini 8 plus 12. Ini kalau diturunkan fungsi pertamanya ini ya. Ini fungsi pertamanya dulu. X pangkat 2 ini fungsinya ini, kemudian ini yang di sini 8X pangkat 2. Ini persamaannya soalnya agak keliru ya. Ini 8X plus 12. Nah, ini harusnya persamaannya ini. Persamaannya fungsi X kuadrat min 8X plus 12. Nah, ini kalau kita masukkan angka 5, hasilnya minus 3. Nah, minus 3 kurang dari 0 sehingga Y itu menurun pada X sama dengan 5. Kalau X sama dengan 7, kita masukkan dalam fungsi ini, hasilnya adalah 5, berarti lebih besar dari 0. Ini lebih besar dari 0, maka menaik pada X sama dengan 7. Nah, kalau fungsi X kuadrat min 8X plus 12 itu pada X sama dengan 6, hasilnya 0, sehingga sama dengan 0, berarti pada titik ekstrim. Nah, X sama dengan 6 ini adalah titik minimum. Jadi kalau hasilnya kurang dari 0 itu menurun, hasilnya lebih dari 0 ini menaik. Kalau sama dengan 0 merupakan titik ekstrim. Berikutnya titik ekstrim pada fungsi parabolik. Andaikan Y sama dengan minus X pangkat 2 plus 6X min 2, berarti turunannya adalah, untuk turunan pertama di sini 2X plus 6 ya. Nah, kemudian turunan kedua ini adalah minus 2. Bentuk parabola terbuka ke bawah, titik ekstrimnya adalah titik minimum. Ini tadi kan kurang dari 0, berarti ke bawah, menurun. Selanjutnya, koordinat titik maksimum itu syaratnya kalau turunan pertama itu adalah 0. Sehingga turunan pertama tadi minus 2X plus 6 itu sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3, persamaan min X pangkat 2 plus 6X min 2 hasilnya adalah 7. Maka koordinatnya adalah 3, 7.
Titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Tentukan titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Ini fungsi pertama atau fungsi asalnya adalah Y sama dengan min X pangkat 3 plus 15X pangkat 2 min 48X. Turunan pertamanya adalah ini min 3X pangkat 2 ditambah 30X plus 48. Turunan keduanya adalah ini min 3 kali 2 itu min 6, 2 min 1 hilang, ini X nya jadi 30. Syarat Y ekstrim apabila Y turunan pertama dari Y itu ya sama dengan 0, sehingga min turunan pertama tadi ketemu min 3X pangkat 2 plus 30X min 48. Ini tidak pakai X, 48 sama dengan 0. Nah ini kita buat dalam perkalian dalam kurung ini ya. Ini minus 3 dan ini minus 3, supaya dapat minus 3 kita katakan di sini 3, ini minus 1. Kemudian 48 itu di sini 24, di sini 2, 24 kali 2 kan 48. Kalau dijumlah jadi 30. Ini minus 48, min jadi plus ya, minus 24 kali minus X itu kan berarti minus 24X plus 3X kali 2 berarti plus 6 plus 30X. Hasilnya ini 3X sama dengan 24 minus X sama dengan minus 2 sehingga X sama dengan 2. Nah ini kita punya nilai X ada 2 yaitu 8 dan 2. Jika X sama dengan 8 sama dengan 2 yang kecil dulu ya kita masukkan, hasilnya ketika X sama dengan 2 maka Y adalah minus 44. Ini merupakan titik minimum kurang dari 0. Kemudian untuk Y turunan kedua nih tadi min 6X plus 30 itu kita masukkan hasilnya 18. Ini jadi 18 ya untuk turunan kedua nilainya. Kemudian berikutnya jika X sama dengan 8 maka nilai Y fungsi awal itu adalah ini kita masukkan ke fungsi awal, nilainya 64, lebih besar dari 0 menjadi nilai maksimum. Titiknya adalah 8,64. Nilai turunan kedua dari Y itu adalah minus 18. Kemudian untuk menjawab titik belok, syarat titik belok itu adalah Y turunan kedua itu sama dengan 0. Tuh, sama dengan 0. Sehingga di sini X-nya itu ini turunan kedua tadi, turunan keduanya ini ya min 2 ya. Min 2. Ini soalnya tadi turunan kedua min 6X plus 5. Nah, X2 cara titik beloknya di sini 0 min X sama dengan 5. X sama dengan 5. Nah, ini kalau X-nya sama dengan 5 kita masukkan. Titik beloknya adalah 5, 10. Nah, itu saudara yang bisa saya bagikan untuk topik diferensiasi fungsi sederhana. Nah, diferensiasi fungsi sederhana ini akan kita gunakan di dalam ekonomi itu biasanya untuk menyusun fungsi penawaran, permintaan, kemudian juga untuk menghitung biaya dan pendapatan yang memiliki fungsi non linier. Oke, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Terima kasih, sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang.